Gitu. Gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Dalam penelitian masalah terbagi dua ya. Ada masalah yang layak untuk diteliti dan masalah yang tidak layak untuk diteliti. Nah, kita sebagai peneliti memilih yang mana gitu. Apakah masalah yang layak untuk diteliti atau yang tidak layak untuk diteliti. Nah, tentunya kita sebagai akademisi gitu ya, melakukan penelitian yang masalah tersebut memang layak untuk diteliti gitu ya. Agar apa? Untuk membuktikan pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya. Dengan pengetahuan tersebut ya, teman-teman ditantang gitu kan ya, ditantang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, yang dihadapi di pekerjaan ya, di kehidupan sehari-hari, teman-teman coba teliti dan coba selesaikan masalah tersebut dengan pengetahuan yang ada. Agar apa? Agar pengetahuan yang didapat menjadikan suatu ilmu gitu ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, pengetahuan yang teman-teman pelajari ya di textbook ya, teman-teman dengar di YouTube atau teman-teman dengar di webinar seminar, itu baru sebatas pengetahuan ya, belum menjadikan suatu ilmu manakala teman-teman belum mempraktekkan pengetahuan tersebut ya. Dengan cara apa? Dengan penelitian. Gitu ya. Oke. Nah, kembali ke sini ke masalah yang layak untuk diteliti dan masalah yang tak layak untuk diteliti. Seperti apa sih masalah yang layak diteliti itu? Banyak ya, banyak contoh masalah yang layak untuk diteliti. Dan masalah yang layak diteliti adalah masalah yang ada dasar teorinya, teman-teman. Ya. Masalah yang ada dasar teorinya, gitu ya. Karena apa? Karena dengan teori tersebut kita dapat menentukan masalah, ya, mendefinisikan masalah dan menyelesaikan masalah dengan teori yang ada. Gitu, itu harapannya. Jadi nanti teori nanti gunanya ada dua, untuk mendefinisikan masalah dan menjawab masalah. Itu teori. Nah, sedangkan masalah yang tidak layak untuk diteliti adalah masalah yang tidak ada dasar teorinya. Loh, apakah ada Pak masalah yang tidak ada dasar teorinya? Banyak, ya. Banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai banyak masalah yang tidak layak untuk kita teliti karena memang tidak ada teorinya, gitu. Dan kalaupun itu dilakukan akan sia-sia percuma dan tidak akan selesai. Walaupun selesai tidak akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, gitu. Karena tidak ada teorinya. Seperti itu, Pak. Ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan ya, terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan, jika ada yang kurang dimengerti silahkan bertanya ya, teman-teman ya. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, ya, meneliti suatu masalah yang ada dasar teorinya, gitu ya. Yang mana dengan teori tersebut digunakan untuk mendefinisikan masalah dan menjawab permasalahan. Ya, sehingga nanti dengan hal itu teman-teman akan mendapatkan ilmu di sana, gitu ya. Gitu. Jadi ilmu itu tidak bisa instan ya, by proses. Gitu. Pengetahuan mungkin kita bisa mendapatkan secara instan ya dengan cara membaca ya, dengan cara mendengar, tapi hanya sebatas mengetahui gitu ya. Pengetahuan itu hanya sebatas mengetahui, belum menjadi suatu ilmu gitu. Nah, ilmu didapat dengan cara proses penelitian gitu. Nah, agar ilmu itu bermanfaat, maka ilmu itu harus diterapkan juga gitu ya, di-sharing-kan, dituliskan gitu ya, sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Nah, begitu teman-teman. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tampilannya jelas terlihat ya, terbaca ya? Atau terlalu kecil? Terbaca, Pak. Terbaca ya? Mungkin saya besarkan sedikit ya. Nah, gini deh. Ya, takutnya nanti ada yang juling matanya. Gara-gara ikut metode penelitian matanya jereng. Nah, saya besarkan sedikit. Ya. Oke. Tuh. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Atau ada masalah? Ada masalah banyak ya. Kita dalam Izin hidup. bertanya, Pak. Iya, monggo Mbak Yosi. Contohnya itu masalah yang ada dasar teori dengan yang tidak ada dasar teorinya itu seperti apa ya, Pak? Nah, pertanyaan bagus, nanti kita bahas. Ya. Masalah contohnya apa? Masalah yang ada dasar teorinya dan bagaimana contoh
masalah yang tidak ada dasar teorinya. Nah, ini sudah saya petakan ya. Perlebihnya ini kurang lebih. Misalkan berkaitan dengan harga. Ya. Harga itu ya, entah itu kenaikan atau entah itu penurunan, itu adalah suatu masalah. Gitu kan ya. Kenaikan harga masalah ya. Penurunan harga juga jadi masalah. Ya. Kenaikan harga bermasalah menjadi masalah untuk konsumen ya. Harga turun menjadi masalah bagi industri. Gitu kan. Nah, itu masalah. Nah, apakah ada teorinya berkaitan dengan harga itu, teman-teman? Tentu ada ya, teori harga. Apalagi masalah yang ada dasar teorinya. Contoh inflasi. Nah, saat ini kita akan menjelang hari raya Ramadan ya. Ya, menjelang Ramadan, menjelang hari raya, tentu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga yang sangat tinggi gitu ya. Nah, kenaikan harga itu yang terus-menerus disebut inflasi. Gitu kan? Jadi inflasi itu kenaikan harga yang terus-menerus dalam suatu waktu, gitu, inflasi. Nah, inflasi juga ada dasar teorinya, ada teori inflasi. Kenapa suatu kejadian, suatu kondisi, suatu negara, gitu ya, atau suatu tempat terjadi inflasi? Kenapa setiap menjelang Ramadan terjadi inflasi? Kenapa setiap menjelang hari raya terjadi inflasi? Kenapa setiap tahun baru terjadi inflasi? Nah, itu masalah bagi kita, ya, bagi semua, bagi negara, bagi dunia, gitu ya. Nah, itu layak untuk kita teliti karena ada teorinya, gitu. Contoh yang lain seperti distribusi, gitu kan? Distribusi, ya. Distribusi ini kenapa harga naik karena distribusinya terlambat atau terhambat, gitu ya. Sehingga karena harga naik terus-menerus terjadi inflasi, gitu kan? Distribusi pun ada teorinya, ya, teori distribusi. Dan contoh yang keempat pendapatan, ya. Harga, inflasi, distribusi, ya, terkait juga dengan pendapatan. Nah, keempat contoh ini layak untuk kita teliti. Karena apa? Karena ada dasar teorinya. Ya. Ada teori harga, teori inflasi, teori distribusi, dan teori pendapatan. Nah, dari teori-teori itu, teman-teman praktekkan, teman-teman ujikan ya dalam penelitian, apakah teori tersebut benar dapat menyelesaikan masalah yang ada berkaitan dengan harga, misalkan, berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan distribusi, dan juga berkaitan dengan pendapatan dengan teori yang teman-teman gunakan. Gitu. Kenapa dengan teori yang digunakan? Karena banyak pendapat ahli, gitu kan, yang menyatakan terkait dengan harga. Ya, banyak pendapat ahli yang terkait dengan harga. Nah, kita tinggal memilih salah satu, ya. Salah satu atau salah dua yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan untuk dasar teori harga tersebut. Teori yang relevan, teori yang menurut teman-teman memang dapat digunakan. Seperti itu. Ya, itu masalah yang ada dasar teorinya. Apalagi masalah yang ada teorinya. Gitu. Masalah yang sedang ramai saat ini, ya, masalah pajak, gitu kan? Ya, masalah pajak itu ada dasar teorinya. Masalah pejabat yang tidak mau melaporkan harta kekayaan, gitu. Itu layak tidak untuk diteliti, teman-teman? Politik. Kalau dikaitkan dengan politik, kita tidak bermain politik, ya. Masalah pejabat yang tidak mau melaporkan harta kekayaan bukan karena politik, gitu. Itu berkaitan dengan kepatuhan, ya. Kepatuhan, gitu teman-teman, ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati, kita sebagai peneliti harus netral mengungkapkan sesuatu berdasarkan teorinya. Jangan dikait-kaitkan dengan atau diserempetkan dengan politik-politik. Kita tidak ke sana, ya. Tidak ke sana. Boleh belajar politik, tapi dalam penelitian jauhkan itu. Ya, kita harus netral, tidak berpihak kepada golongan ataupun kelompok tertentu. Kita hanya berpegang kepada ilmu pengetahuan, gitu ya. Gitu. Jadi masalah tersebut bukan masalah politik, tapi masalah ketidakpatuhan. Gitu. Mereka tahu aturannya, gitu ya, bahwa pejabat negara itu harus melaporkan harta kekayaan. Namun mereka tidak patuh, gitu. Tidak patuh untuk melakukan hal itu.
Apa penyebabnya? Banyak macam, ya kan? Intinya adalah ketidakpatuhan. Nah, apakah ada teorinya ketidakpatuhan? Ada, ya. Berkaitan dengan kepatuhan. Nah, itu teman-teman, ya. Gitu. Nah, bagaimana masalah yang tidak ada dasar teorinya? Nah, kaitkan dengan tadi, nah ini, misalkan kerusuhan, gitu ya. Ya, kerusuhan. Karena informasi yang tidak benar, gitu ya, yang dikait-kaitkan dengan pihak tertentu, akhirnya terjadi kerusuhan. Gitu. Kerusuhan adalah suatu masalah besar, gitu ya, masalah besar. Gitu. Ya, tetapi apakah ada dasar teorinya? Gitu. Ya, kalau kerusuhannya menurut saya tidak ada dasar teorinya. Kalau penyebabnya mungkin ada. Ya. Misalkan kerusuhan berkaitan dengan kenaikan harga, gitu. Tapi teori kerusuhan tidak ada. Gitu. Ya, yang saya ketahui belum ada teori kerusuhan. Mungkin teman-teman mengetahui teori berkaitan dengan kerusuhan, silakan nanti dikoreksi. Gitu ya. Nah, teori berkaitan dengan ini yang sering terjadi, ya. Jika teman-teman sering membaca silet apa segala macam, mendengar silet segala macam, ya, berkaitan dengan perselingkuhan. Masalah tuh, ya. Masalah yang sering tayangkan di media. Tapi masalah tersebut buat apa kita teliti? Ya, karena tidak ada teorinya dan tidak ada manfaatnya. Gitu. Teori berkaitan dengan ini, perceraian. Mungkin ada teorinya, ya. Tapi untuk kita teliti tidak ada manfaatnya. Gitu. Karena kita mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain. Masalah demo misalkan, ya. Demo kerusuhan bersama, ya. Tapi kalau demo kan tidak rusuh, ya, gitu. Nah, keseluruh contoh ini adalah masalah-masalah yang belum ada dasar teorinya, gitu teman-teman. Itu contohnya. Masih banyak, ya, masih banyak contoh-contoh lain yang teman-teman hadapi, gitu. Pak, saya ada masalah nih Pak, saya belum bayar SPP. Wah, itu bukan apa namanya, sama juga kan, apakah kepatuhan atau berkaitan dengan pendapatan. Gitu ya. Gitu. Layak tidak untuk teliti? Tergantung sudut pandang, ya kan? Gitu. Kalau dia karena ketidakpatuhan, berarti teorinya adalah kepatuhan. Kalau memang belum ada biaya, berarti berkaitan dengan pendapatan. Gitu. Pak, saya ada masalah berkaitan dengan nilai. Nah, berkaitan dengan nilai, kira-kira menurut teman-teman, masalah tersebut layak tidak untuk diteliti? Sepertinya layak ya, Pak. Kenapa, Mbak Desi? Kenapa Mungkin masalah nilai layak untuk diteliti? mungkin dia tidak mengumpulkan tugas satu, Pak, ya. Jarang absen juga ya, Jarang Pak. absen. Oke. Ya. Teorinya ada tidak tuh? Berkaitan dengan tidak absen, tidak Eh, mengerjakan tugas. Teorinya ada tidak? sepertinya kayaknya sih nggak ada ya, Pak. Kalau kepatuhan kira-kira masuk tidak? Kepatuhan ya. Kepatuhan masuk sih ya, Pak. Ya. Kenapa dia tidak mengerjakan mengerjakan tugas? Oh, dia nggak patuh atau tidak disiplin, gitu kan? Tidak disiplin mengerjakan tugas. Itu sehingga terabaikan. Udah waktu jatuh tempo waktunya udah due date, baru mengumpulkan tugas. Ya sudah tertutup, gitu ya. Pintu hatinya untukmu. Gitu. Dan teori nilai juga ada teorinya nilai itu, kan? Ada nilai macam-macam kan, ada A, B, C, D, itu ada klasifikasi dan ada teorinya. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi banyak masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari, ya, itu menjadi masalah yang bisa menjadi layak untuk diteliti. Dan dalam penelitian juga tanpa kita sadari sebenarnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari penelitian itu. Seperti apa contohnya? Contohnya teman-teman pada saat lulus SMA, ya kan? Baru lulus SMA teman-teman meneliti kampus mana yang cocok dengan minat bakat saya, gitu. Ada kampus A, kampus B, kampus C, teman-teman teliti gitu kan.
mulai dari harga, mulai dari kurikulum, mulai dari dosen, teman-teman sandingkan. Gitu. Nah, tanpa teman-teman sadari, itu adalah penelitian. Teman-teman sedang melakukan penelitian. Gitu. Penelitian mengenai kampus yang akan dituju. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah kuliah lalu mencari pekerjaan, pun juga teman-teman melakukan penelitian. Gitu. Mana perusahaan yang sesuai dengan keilmuan saya, mana perusahaan yang dekat dengan rumah saya, mana perusahaan yang gajinya sesuai dengan harapan saya. Itu pun penelitian, ya, penelitian. Nah, bagi ibu rumah tangga atau wanita, gitu ya, termasuk pria juga saat ini sudah umum ya, misalkan belanja, ya, belanja ke warung atau ke pasar, itu mereka meneliti tuh dari satu toko ke toko lain, ya, membandingkan mencari harga yang termurah, yang terjangkau. Itu penelitian, riset. Gitu. Nah, ya, jadi tanpa kita sadari, ya, hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian itu menjadi suatu penelitian. Nah, bagaimana kegiatan itu, aktivitas tersebut dikaitkan ataupun dicarikan dasar teorinya. Agar apa? Agar memang layak untuk kita teliti. Tinggal kita pilih-pilih nih, dasarian saya nanti ini ada teorinya tidak? Gitu. Misalkan teori belajar, motivasi belajar, ada teorinya. Gitu ya. Teori motivasi kerja, ada teorinya. Motivasi hidup, ada teorinya. Gitu kan? Berkaitan dengan tadi kedisiplinan ada teorinya. Ya, kepatuhan ada teorinya. Gitu, teman-teman. Ya. Pak, ada masalah di tetangga sebelah, dia suka ngerumpi. Ya, itu masalah dia. Tidak layak untuk apa kita teliti ya. Enggak betul, tidak layak untuk kita teliti karena tidak ada teori dan buang-buang waktu saja. Dan pun kalau kita teliti, tidak akan pernah selesai. Ya. Karena tidak ada teorinya untuk menyelesaikan hal itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Mau tanya Pak, Silakan Mbak kalau Nadia. contohnya itu kayak kriminalitas, tapi yang disebabkan karena perekonomian itu bisa diteliti berarti? Bisa. Bisa. Kriminalitas ada teorinya, tapi itu berkaitan dengan hukum, ya kan? Ekonomi ada teorinya, gitu. Berkaitan dengan sikap, ya kan? Sikap, perilaku, gitu. Mungkin juga dengan agama atau kepercayaannya dia. Bisa kita teliti. Gitu. Tetapi ingat, ya, masalah-masalah tersebut harus dikaitkan dengan keilmuan yang sedang kita pelajari. Gitu. Artinya apa? Jika teman-teman saat ini meneliti berkaitan dengan, teman-teman saat ini konsentrasinya adalah bisnis internasional, gitu, atau prodinya adalah administrasi bisnis, ya, maka masalah yang diteliti terkait dengan administrasi bisnis atau terkait dengan bisnis internasional, gitu, atau dengan kewirausahaan, gitu ya. Jadi masalah-masalahnya kita pilah-pilah, ya. Kan banyak masalah yang kita hadapi, gitu ya. Namun masalah tersebut kita pilih yang sesuai dengan keilmuan atau pengetahuan yang sedang kita pelajari. Gitu. Contoh di sini, ya. Harga, inflasi, distribusi pendapatan. Ini kan masuk ke bisnis ya. Masuk nih ke bisnis. Tapi kalau kriminalitas nggak masuk ke bisnis, ya kan? Tidak masuk, gitu. Nah, dari masalah-masalah ini yang banyak kita jumpai, kita harus pilih mana masalah yang bisa untuk kita selesaikan dan bisa untuk kita teliti sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Ya. Nah, di Setiami, ya, masalah yang diteliti itu minimal 3 masalah, ya, di Setiami untuk kepas semester ini, ya, minimal 3 masalah yang harus teman-teman teliti, seperti itu. Ya. Pak, bagaimana saya jika ingin meneliti 4 masalah? Bagus. Pak, bagaimana jika 5 masalah? Keren. Pak, bagaimana jika 2? Oh, tidak layak karena minimal adalah 3 masalah. Ya, 3 masalah yang ditentukan oleh Setiami, ya, untuk teman-teman teliti berkaitan dengan administrasi bisnis ataupun berkaitan dengan bisnis internasional. Nah, tinggal cari apa masalah-masalah terkait dengan itu. Berkaitan dengan inflasi, ya, moneter, ya, nilai tukar, gitu kan, ekspor impor, itu masalah, ya. Banyak masalah.
yang terkait dengan administrasi bisnis, juga terkait dengan bisnis internasional. Nah, kalau ini, ya, teori bisnis nggak masuk, ya. Bisnis internasional apalagi? Yang masuk adalah teori yang dibisniskan. Yang masalah-masalah jadi dibisniskan baru ada. Ya. Tapi itu bukan ilmu, ya. Kalau sesuatu dibisniskan bukan ilmu. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya, ternyata banyak masalah-masalah yang kita hadapi, gitu kan, yang kita bisa petakan, yang kita bisa lakukan, gitu. Namun tadi ya karena kita memiliki keterbatasan waktu, ya, keterbatasan biaya, ya, keterbatasan tenaga, maka masalah-masalah tersebut tidak seluruhnya dapat kita selesaikan, tidak seluruhnya dapat kita teliti, gitu. Maka kami, ya, menyesuaikan kemampuan teman-teman hanya 3 masalah yang teman-teman layak ataupun dapat untuk teliti. Misalkan contoh di sini, Pak, saya ingin meneliti berkaitan dengan harga, inflasi, dan distribusi. Oh, silakan. Jadi silakan, misalkan Mbak Nadila ingin meneliti ini, harga, inflasi, distribusi. Silakan. Pak, saya Mas Hasan ingin meneliti berkaitan dengan pendapatan, distribusi, inflasi. Oh, silakan. 3 juga. Gitu. Mbak Yosi ingin meneliti berkaitan dengan inflasi, pendapatan, harga, silakan. Misalkan itu ya. Jadi tiga masalah itu ya yang dapat teman-teman selesaikan dan mampu teman-teman selesaikan. Ya. Karena nanti teman-teman ada tenggat waktu ya, ada due date-nya sehingga tidak terbuang percuma waktunya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemampuan teman-teman adalah minimal 3 masalah yang dapat teman-teman teliti seperti itu. Yang terkait dengan administrasi bisnis, ya, yang terkait juga dengan bisnis internasional ataupun kewirausahaan, gitu ya. Nah, kan? Ya, masalah yang banyak itu ya tidak semuanya kita dapat selesaikan ya, karena kita bukan Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah. Kita hanya bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Ya, ingat ya. Kita sebagai manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, hanya bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tidak bisa kita. Karena selama hidup masalah selalu ada. Ya, sampai mati pun juga kita masih ada masalah, ya kan? Sampai di alam barzah juga kita masih dapat masalah. Ya. Jadi selama hidup, sama mati mungkin kita masih ada masalah. Ya. Tidak mungkin masalah itu selesai. Ya. Kita hanya meminimalisir atau memanage dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut agar tidak melebar, gitu kan, kemana-mana dampaknya. Gitu. Karena kita bukan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah, gitu kan. Dan kita bukan Tuhan, dan kita juga bukan Dr. Strange, ya, yang tangannya banyak itu bisa menyelesaikan masalah ini masalah itu, tidak bisa. Kita memiliki keterbatasan, memiliki kemampuan, memiliki keterbatasan, tidak mungkin mampu menyelesaikan semua masalah. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, apa itu masalah? Ayo, what the meaning is masalah, is problem. Opo kui masalah. Ya, kita sering bilang, aku sedang ada masalah nih. Mas, aku sedang ada masalah. Pak, aku sedang ada masalah nih. Atau Kang, aku sedang ada masalah. Pertanyaannya, apa itu masalah? Mas Hasan, apa Mas masalah, Mas? Ini Pak, suruh jawab suatu masalah, saya jadi jarang masalah gitu ya. Silakan Mas, apa itu masalah? suatu kondisi di mana munculnya apa ya, kendala gitu Pak, bisa jadi kendala atau hal-hal lain yang menyulitkan gitu Pak. Iya, itu masalah. Iya. Iya. Oke, itu menurut Mas Hasan ya. Jadi suatu kondisi, suatu
situasi yang ada kendala yang belum dapat diselesaikan gitu ya Mas ya. Oke. Jadi masalahnya nggak selesai malah jadi tambah masalah ya Mas ya. Oke. Kalau menurut siapa ini? Mbak Siva. Siva atau Sipa nih? Siva Sapitri. Apa Neng? Apa itu masalah? What is the problem? Halo? Mana orangnya? Saya Pak, Oh iya, monggo. ya masalah menurut saya sesuatu hal yang tidak normal seperti biasanya gitu kali ya Pak. Maksudnya ya gitu yang harus diselesaikan. Iya, ya. Masalah yang tidak normal harus diselesaikan. Ya, jadi masalah, gitu ya. Oke. Jadi kita pahami, kita satukan pemahaman, satukan pemikiran bahwa apa itu masalah. Ya. Masalah adalah gap, ya, perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Gitu. Ya. Ya. Jadi masalah itu ya gap atau selisih atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ya. Harapannya, Mas Dendi ingin nilai C, misalkan. Ya. Ternyata dapatnya A. Jadi masalah nggak tuh, Mas? Mana Mas Dendi? Masalah, Pak. Kenapa Mas jadi masalah? Kan harapannya dapat nilai C, kenyataannya dapat nilai A. Jadi masalah ya? Oke, sedang jalan ya seperti ini. Masalah itu, Pak. Saya beruntung. Oke. Ya. Misalkan Mbak Angelika Soraya. Mbak Angelika sudah bekerja belum, Mbak Angel? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Mbak Angel harapannya pengen gaji 4 juta. Gitu. Di perusahaan tersebut, amin ya. Ternyata Amin. digaji 5 juta. Jadi masalah nggak tuh, Mbak? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan jadi masalah bingung ngabisinnya, kirain. Enggak ya, alhamdulillah ya. Nah, di masalah itu adalah ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Kita ingin bergaji 4 juta, dapatnya 3 juta. Jadi masalah, kan kurang 1 juta. Gitu. Kita ingin dapat nilai A, ternyata dapatnya B+. Jadi masalah. Gitu. Kita ingin lulus tepat waktu, ternyata kenyataannya lulusnya molor sedikit. Jadi masalah juga, ya kan? Gitu. Kita ingin pulang kampung, kenyataannya nggak punya duit, jadi masalah juga ya. Gitu. Atau di tengah jalan motornya mogok, jadi masalah. Jadi masalah motor mogok nggak pegang duit. Repot, nggak ada SNK, minjemin, tinggalin SNK, tinggalin KTP. Ya, jadi masalah. Ya. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Ya, yang kita harapkan, yang kita inginkan, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Ya, kalau harapan itu adalah dasolen, kenyataan adalah dasen. Gitu ya. Jadi dalam melakukan penelitian teman-teman harus ada masalah itu ya, harus ada masalah ya. Seperti tadi itu masalah harga, ya kan? Harapannya harga di hari raya atau menjelang Ramadan harga tidak naik, ternyata harga naik ya. Padahal naik jadi masalah kan? Jadi masalah, akhirnya menyebabkan inflasi gitu. Gitu. Karena harga tinggi, karena pendapatannya kurang, harga tinggi jadi masalah juga kan? Tidak mampu kita membeli. Gitu. Misalkan pendapatannya 2 juta, pengen beli HP. HP harganya 3 juta. Jadi masalah kan? Mau tidak mau kita nyicil atau kepinjol gitu ya. Jadi masalah baru. Ya. Ya. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian ya, harapan dengan kenyataan. Sampai kapanpun ya, sampai dunia kiamat, sesuatu yang kita harapkan tidak akan pernah sesuai dengan harapan kita yang kita dapatkan kenyataan. Gitu. Ya.
tidak akan pernah. Sampai dunia kiamat tidak akan pernah harapan yang kita inginkan sesuai dengan kenyataannya. Tidak akan pernah. Itulah kenapa tadi masalah itu ya sampai akhir hayat masalah tetap ada. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Hanya bisa meminimalisir dampak ya, dari masalah yang ditimbul. Gitu. Kita manage. Nah, untuk itu perlu ilmu, gitu kan? Perlu ilmu. Gitu. Ya, teman-teman, masalah itu adalah ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Ya. Namun ada kalanya, memang ada kalanya tadi tuh ya. Harapan saya dapat mendapatkan nilai B deh, yang penting lulus. Tidak ternyata dapat nilai A, berarti rezeki ya. Keberuntungan, kemujuran itu ya. Namun sifatnya hanya tak terduga dan tidak mungkin terulang kembali gitu ya. Itu sifatnya hanya ini saja, hanya insidental. Gitu. Jadi intinya adalah tidak selamanya gitu yang kita inginkan sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Sering dijumpai teman-teman yang teman-teman harapkan ternyata yang didapat tidak sesuai dengan harapannya. Pernah menjumpai atau sering dijumpai? Sering ya? Apa contohnya Mas Endri? Pak, saya pengen dapat istri artis. Oh, artis nasional. Wah, ternyata kenyataannya dapat artis lokal gitu ya. Sama-sama artis sih gitu. Artis lokal, artis Bekasi. Nggak apa-apa, yang penting artis. Misalkan. Coba Mas Endri, apa yang Mas harapkan ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya? Coba Mas Endri. Itu Pak, biasa nilai. Tidak jauh-jauh ya nilai ya. Nggak jauh-jauh Pak, nilai. Iya. Pak, saya pengen dapat A. Tapi saya malas belajar, malas kerjakan tugas. Ya nggak mungkin dapat, Pak. Ya, adanya juga A+, tapi L-nya hilang. Gitu ya. Jadi A+. Gitu. Ya. Nah, sekarang teman-teman ya. Sudah kita pahami masalah penelitian ada dua, gitu kan? Ada masalah yang layak untuk diteliti dan masalah yang tak layak untuk diteliti. Masalah yang layak untuk diteliti adalah masalah yang ada dasar teorinya, gitu ya. Sedangkan masalah yang tak layak diteliti adalah masalah yang tidak ada dasar teorinya. Nah, kita sebagai akademisi tentunya ya meneliti masalah yang ada dasar teorinya, gitu ya. Sehingga dengan teori tersebut kita dapat mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah. Gitu. Menjawab masalah, gitu ya. Menjawab masalah tersebut. Apa itu masalah? Masalah adalah ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Gitu. Nah, ternyata teman-teman dalam kita lakukan penelitian ya, masalah tersebut harus ada kriterianya ternyata ya. Harus ada ciri-cirinya masalah yang layak untuk kita teliti itu, gitu ya. Jadi setelah layak untuk diteliti dan ada dasar teorinya, harus ada kriteria yang terpenuhi, yang harus dipenuhi ya untuk kelayakan suatu masalah. Apa itu? Ya, kriteria masalah yang layak untuk diteliti adalah kriterianya Wiener. Gini, fine, Wiener. Apa itu Wiener? Ya, dari tiga kata, dari tiga huruf ya. F, I, N, E, 5 ya. Dari 5 huruf F, I, N, E, dan R. Apa F-nya? F-nya adalah visible. Gitu, ya. I-nya adalah interesting, E-nya novel, ya. E-nya ethical, dan R-nya adalah relevan.
Jadi masalah itu ya setelah kita dapatkan teorinya, ada teorinya, harus memenuhi kelima kriteria ini. Ya. Harus visible masalahnya, harus interesting masalah tersebut, harus novelty, harus memenuhi kriteria etika, tidak melanggar etika, dan relevan dengan kemajuan zaman. Gitu. Gitu ya. Apa sih itu visible? Gitu kan? Visible itu adalah harus ada masalah itu ada subjek penelitiannya. Gitu. Ada informannya, ada respondennya, itulah subjek penelitian. Ya. Yang akan kita wawancarai, gitu kan? Ya, responden tersebut atau informan tersebut, ya, untuk menemukan jawaban dari masalah yang ada. Jadi masalah-masalah yang kita teliti itu yang menjawab bukan kita, gitu, tapi responden, gitu. Responden atau memang subjek yang sedang mengalami permasalahan tersebut, gitu ya. Kita peneliti hanya melakukan penelitian saja terkait dengan fenomena yang ada. Ya. Nah, setelah adanya subjek ini, ya, ada dana. Nah, ya, kita melakukan penelitian mau tidak mau harus ada dana. Ya, Pak, saya adanya OVO atau GoPay. Ya, dana juga kan ya, dana juga tuh. Ya, jadi segala sesuatu penelitian tidak jauh dari dana ataupun biaya. Ya. Ya. Jadi untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas diperlukan dana yang besar. Gitu. Pak, dana saya sedikit, kecil, bisa tidak menghasilkan penelitian yang berkualitas? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Gitu. Gitu. Ya. Namun biasanya relate, ya. Dana yang hasil penelitian yang baik, yang yang baik, ya, yang besar membutuhkan dana yang besar. Contoh ya, survei penduduk, gitu kan? Ya. Survei penduduk itu kan memerlukan dana yang besar, kan? Karena dia meneliti seluruh penduduk Indonesia. Tapi kalau kita kan nggak ke sana, kita cukup yang kecil-kecil aja, gitu. Kecil aja, karena kita masih tahap belajar. Nah, setelah ada subjek penelitian, ada dana. Yang ketiga adalah adanya alat. Nah, ada alat, gitu ya. Alat ini ada, maksudnya tools ya, tools untuk membantu kita dalam mengolah data, gitu. Mengolah data, ya. Alatnya bisa bisa instrumen, ya, bisa tools, bisa aplikasi, atau kita sendiri sebagai alat. Loh, kok bisa Pak kita sebagai alat? Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa kok peneliti itu sebagai alat? Nah, nanti ketemu di pertemuan ketiga berkaitan dengan jenis-jenis penelitian, nanti ketemu tuh akan ketahuan. Loh, bahwa kita sebagai peneliti pun bisa sebagai alat untuk meneliti. Gitu. Kalau ataupun alat penelitian. Gitu ya. Jadi tidak tergantung kepada software, tidak bergantung kepada aplikasi. Gitu ya. Nah, contoh kemarin kan alatnya yang kita pelajari, kemarin ada SPSS gitu kan. Ada SPSS, ada Excel. Itu alat. Dan tentunya dalam melakukan penelitian ya membutuhkan waktu. Gitu kan. Ya. Tidak mungkin kita melakukan penelitian kalau kita sendiri tidak punya waktu. Gitu. Ya. Jadi kita harus memiliki waktu, mengatur waktu untuk dapat melakukan penelitian. Oke. Ini apa nih sebentar ya? Ada chat banyak. Oh, tak kira apa. Gitu ya. Dan juga dalam kita melakukan penelitian tentunya perlu keahlian. Gitu ya. Masing-masing kita memiliki keahlian sendiri-sendiri ya. Dan makanya perlu kolaborasi, ya perlunya tim ya untuk memadukan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman?
Ya, siapa iki? Suaranya ada dangdutan, Mas. Yang tadi bahas yang tadi yang masalah diteliti itu kan ada dasar harga sampai inflasi. Halo Pak. Halo Pak. Halo ya. Ya, maaf Pak, ini masih di luar. Saya mau tanya, tadi kan masalah yang diteliti yang ada dasar teori itu kan ada harga sama inflasi. Iya. Perbedaannya itu apa? Kan keduanya sama-sama mencakup harga ya? Iya. Maksudnya spesifikasinya kayak apa ya? Antara harga dengan inflasi gitu ya? Iya, oke. Nah, harga inflasi itu kan adalah kenaikan harga yang terus-menerus dalam suatu waktu, gitu ya. Maka terjadi inflasi. Gitu. Nah, harga sendiri termasuk kenapa apa perbedaannya antara harga dengan inflasi? Padahal itu sama-sama dengan harga. Nah, jika harga sendiri berkaitan dengan misalkan harga jual, ya, harga sewa, kenaikan harga, penurunan harga. Nah, itu indikator-indikatornya berkaitan dengan harga, Mas. Nah, kondisi kenaikan harga yang terus-menerus disebut inflasi. Gitu, Mas. Nah, teori sendiri pun juga berbeda. Teori harga sendiri, ya. Teori inflasi sendiri. Gitu, Mas. Angkanya juga berbeda nanti, ya. Kalau harga itu satuannya bisa rupiah atau dolar atau apa, gitu ya. Sedangkan inflasi adalah satuannya rasio, gitu, atau persentase, ya. Misalkan inflasi tahun ini mencapai 2,2%, nah, itu inflasi. Nah, sedangkan harga bukan persen, ya. Harga adalah misalkan 500, 1.000, 700, gitu ya. Jadi harga berkaitan dengan indikatornya seperti semacam penurunan, kenaikan, ya, harga sewa, harga jual, atau harga beli, gitu kan? Gitu. Sedangkan inflasi adalah suatu kondisi terjadinya kenaikan harga yang terus-menerus dalam suatu waktu, gitu. Itu Mas Dendi. Mana Mas? Iya Dendi? Pak. Bisa dipahami ya? Iya. Mau nanya lagi, berarti Enggak. kalau misalnya mata uang asing itu kalau ada naik turunnya dilihat dari mana Pak? Harga atau inflasi? Kalau mata uang asing itu berkaitan dengan nilai tukar atau kurs, gitu Mas. Teorinya beda lagi. Itu teori kurs atau teori itu nilai tukar, ya, nilai tukar. Misalkan bulan ini nilai tukar rupiah 13.000, gitu. Nanti bulan depan naik. Kenaikan itu bukan karena inflasi, gitu ya. Tapi merupakan dampak mungkinnya, dampak daripada inflasi, sehingga terjadi kenaikan nilai tukar atau perubahan nilai tukar. Gitu. Ataupun juga sebaliknya, ya, perubahan nilai tukar itu yang menyebabkan inflasi karena kenaikan harga, gitu kan? Gitu. Misalkan harga HP, ya, harga HP dalam dolar kan biasanya, atau komuter dalam dolar, gitu. Namun dijual dikonversi dalam rupiah, gitu kan? Gitu. Atau kita ingin membayar utang luar negeri, gitu kan? Membayar hutang luar negeri pada saat kita menerima pinjaman atau menerima pinjaman luar negeri itu dari Bank Dunia, misalkan kita pinjam, gitu ya, masuk ke Indonesia sudah berupa rupiah, gitu. Sudah dikonversi dalam rupiah. Namun pada saat kita membayar harus dalam bentuk dolar. Nah, ini pun juga terjadi inflasi, gitu ya. Karena perubahan harga atau perubahan nilai tukar. Tadi bukan harga ya, perubahan nilai tukar. Gitu. Makanya kenapa di setiap akhir tahun terjadi inflasi. Kenapa? Karena di akhir tahun itu biasanya ada due date untuk membayar hutang. Gitu kan, membayar hutang
Maka dari mulai perusahaan, negara berlomba-lomba menukarkan mata uang rupiah ke dolar gitu, untuk membayar hutang, sehingga menyebabkan inflasi. Gitu, Mas. Ada lagi, Mas Dendi? Cukup, Pak. Terima kasih, Cukup ya. Pak. Ini Mas Dendi atau Mbak Angel? Kita satu tempat, Pak. Cuman nih Zoom-nya Dandi error. Oh, Zoom-nya yang error kan? Ya. Nggak apa-apa kalau Zoom-nya asal jangan Dendinya. Itu berduaan aja, nggak ada temennya? Enggak, Pak. Kita baru pulang kerja. Oke. Berarti yang berduaan ya, nggak boleh. Nanti yang ketiga itu ya tuyul. Ya. Oke, gitu Mas Dendi ya. Jadi masing-masing ini ada teorinya dan memang memiliki keterkaitan gitu ya. Memiliki keterkaitan. Gitu. Makanya tadi ya apa namanya? Kita minimal melakukan tiga masalah, yang masalah tersebut ada keterkaitannya, ada korelasinya gitu. Gitu. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Enggak, ada pertanyaan lain? Mas Wahyu, ada pertanyaan, Mas? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami atau masih bingung? Lagi coba sih, Pak. Gitu, Lagi Pak. coba ya. Coba Menyerap. memahami ya. Siap. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, saya lanjut. Ya. Kriteria kedua adalah interest, ya. Ketertarikan. Tidak mungkin kita melakukan penelitian tanpa kita tertarik terhadap masalah tersebut. Gitu ya. Misalkan kita meneliti berkaitan dengan harga, tapi kita tidak tertarik berkaitan dengan harga, repot nanti ya. Tidak akan selesai penelitiannya. Jadi carilah penelitian, ya, buatlah riset yang mengundang minat kita, ya, ketertarikan kita untuk meneliti masalah tersebut. Sehingga ya dengan ketertarikan, ya, dengan keinginan dari kita, penelitian tersebut dapat diselesaikan. Gitu ya. Ya. Kita melakukan penelitian yang masalah tersebut memang menarik minat kita untuk melakukan penelitian, gitu ya. Ya. Tidak mungkin kita melakukan penelitian yang kita sendiri tidak tertarik untuk meneliti masalah tersebut, ya. Sehingga nanti kalau kita tidak tertarik, ya tidak akan selesai masalahnya, penelitiannya, ya kan? Malah menjadi masalah baru. Kriteria ketiga adalah harus novel, ya, harus memiliki original, ya, atau kebaruan, gitu, ya. Jadi nanti dalam penelitian kita itu menghasilkan sesuatu yang baru, gitu, yang original, gitu kan. Makanya kenapa di kita nanti ada tes cek Turnitin, gitu kan, untuk melihat tingkat originalitas kita, penelitian kita. Gitu. Nah, di Setiami, gitu kan, ya, apa namanya itu, presentasinya adalah 20%, ya, tingkat similarity-nya, gitu. Tidak boleh lebih daripada 25, ya. Semakin kecil semakin bagus. Ya. Kriteria keempat adalah tidak melanggar etika, gitu ya. Jadi yang kita teliti ini, ya, menghasilkan sesuatu yang tidak melanggar etika. Ini penting, ya.
Makanya kenapa kita harus bersifat objektif, ya, bersifat netral, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok tertentu, ya, atau dikait-kaitkan dengan politik. Ya, kenapa? Karena kita harus menjaga etika kita sebagai peneliti, dan menjaga etika kita terkait dengan objek yang kita teliti. Ya, menjaga kerahasiaan data, menjaga informasi, gitu ya. Gitu. Nah, kriteria kelima adalah relevan. Ya. Relevan itu sejalan dengan teori. Nah, ini tadi, ya. Contoh ini, ya. Teman-teman meneliti masalah harga, ada teorinya harga, ya. Inflasi, ada teori inflasi. Jangan sampai teman-teman meneliti masalah harga yang digunakan teori inflasi, gitu. Walaupun ada kaitannya, ya, tapi tidak relate nantinya, ya, tidak relate. Jadi harus sesuai dengan ilmunya, gitu ya, atau teorinya, ya. Jika masalah inflasi yang diteliti, maka gunakan teori inflasi. Jika masalah pendapatan yang diteliti, maka kita menggunakan teori pendapatan, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Yang kecilannya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Yosi. Tadi kan penelitian diukur dari dana. Ini ya. Dana, alat, waktu. Kalau untuk dikaitkan dengan distribusi, waktunya itu maksudnya waktu di lapangannya atau di lokasinya gitu, Pak? Iya, waktu kita untuk penelitian. Gitu. Jangan sampai kita ingin melakukan penelitian, tapi kita sendiri tidak memiliki waktu untuk meneliti. Gitu, teman-teman. Ada satu waktunya. Gitu. Dan juga waktu itu juga berkaitan dengan data. Gitu. Artinya apa? Artinya waktu ini misalkan teman-teman meneliti berkaitan dengan distribusi, gitu ya. Tapi distribusi teman-teman kaitkan pada saat COVID. Nah, kira-kira waktu tersebut relevan tidak? Visible tidak? Ayo. Halo, Mbak Yosi? Iya sih, Pak. Ada tidak? Relatif Iya. apa namanya kesesuaiannya itu? Berarti kalau di COVID, di waktu COVID kan berarti distribusi berkurang ya? Iya. Gitu. Artinya gini, teman-teman. Meneliti itu, visible itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Gitu. Jangan sampai tadi contoh ya, teman-teman meneliti berkaitan dengan distribusi, tapi teman-teman meneliti distribusi itu pada saat COVID, gitu. Kan sekarang sudah berlalu COVID, jadi sudah tidak relevan lagi, gitu teman-teman. Lalu teman-teman meneliti berkaitan dengan harga apa inflasi misalkan ya, inflasi. Sekarang tahun 2023. Nah, teman-teman meneliti inflasi di tahun 2010 misalkan atau 2020. Nah, visible tidak tuh? Tidak. Tidak, ya. Karena tidak relevan waktunya, ya. Tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi saat itu. Jadi visible itu, ya teman-teman, melakukan penelitian yang memang terjadi saat itu, gitu. Bukan terjadi sejarah, gitu ya. Kecuali teman-teman meneliti berkaitan dengan sejarah, itu beda lagi, gitu ya. Tapi berkaitan dengan ini, ya, berkaitan dengan apa namanya itu tadi itu novel, ya, kebaruan, gitu. Artinya waktu itu, ya, waktu penelitian kita harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Gitu.
Jika penelitian teman-teman adalah di tahun 2023, maka masalahnya yang terjadi adalah masalah yang dihadapi di tahun 2023. Gitu, teman-teman. Jangan sampai teman-teman meneliti masalah yang terjadi di tahun 2020. Gitu. Sama-sama masalah, namun waktunya sudah lewat. Gitu. Ya. Nanti akan mubazir, ya. Akan mubazir karena tentu di tahun itu sudah diteliti, sudah banyak diteliti oleh peneliti lain, ya. Jika kita meneliti di tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi waktu itu kita sendiri harus memiliki waktu, dan waktunya juga harus sesuai dengan kondisi masalah tersebut yang terjadi saat ini. Gitu. Gitu Mbak, siapa tadi? Mbak Yosi. Paham ya Mbak Yosi ya? Iya, paham, Pak. Ya. Jadi misalkan Mbak Yosi tadi itu berkaitan dengan distribusi, ya. Nah, masalah distribusi yang terjadi di tahun 2023, gitu. Ya. Jangan meneliti masalah distribusi di tahun 2022, walaupun cuma beda sisa tahun. Namun itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak visible lagi, sudah tidak layak lagi, gitu ya. Kenapa? Karena masalah tersebut sudah lewat, gitu. Sudah lewat waktunya, gitu. Ya. Jadi carilah penelitian masalah yang memiliki kebaruan. Nah, ini. Betul itu. Nih, novel. Sehingga apa? Sehingga tingkat similarity atau kesamaan dengan penelitian sebelumnya menjadi kecil. Gitu. Kalau kita meneliti dengan masalah yang sama di tahun 2022, hasilnya pasti 100% sama dengan penelitian sebelumnya. Jika meneliti masalah di tahun 2022, sedangkan sekarang di tahun 2023. Gitu Mbak Yes. Ada pertanyaan lain? Enggak? Ya. Nah, itu terkait dengan masalah penelitian, ya. Ternyata mencari masalah pun, ya, walaupun sudah sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memilah dan memilih, ya, masalah yang layak untuk diteliti dan masalah yang memenuhi kriteria ini. Ya, jangan sampai masalahnya sesuai dengan ada teorinya, tetapi tidak layak atau tidak masuk kriteria karena sudah usang masalah tersebut. Gitu ya. Jadi masalah yang diteliti haruslah up to date, ya, harus yang kebaruan masalahnya, ya. Gitu. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, monggo Mas Hasan. Waktu itu kan Bapak juga nyaran pakai data sekunder atau apa gitu Pak? Data primer, ya. Data primer, data sekunder kan itu apa namanya? Kira-kira itu up to date apa enggak ya Pak kalau data sekunder gitu misalnya? Up to date selama data yang digunakan adalah data tahun 2023 masalahnya. Ya. Misalkan tadi masalah harga, ya, itu kan data sekunder itu Mas. Harga, inflasi, ya. Inflasi itu kan data sekunder, ya. Data tersebut kita dapatkan di BPS misalkan atau di Bank Indonesia. Itu adalah data sekunder. Namun masalah terkait inflasi itu masalah yang terjadi di tahun 2023, tahun ini. Gitu. Jadi harus update. Gitu. Adapun datanya untuk mendukung nanti ada ketentuannya. Gitu. Ada ketentuannya. Apakah 5 tahun terakhir datanya, gitu ya, atau 10 tahun terakhir disesuaikan nanti dengan apa namanya itu sampling nanti kita bicara sampling, ya, untuk pasangan datanya. Gitu. Namun yang dimaksud di sini adalah masalah, ya, masalah inflasi misalkan yang dihadapi di tahun ini, di tahun 2023. Gitu. Atau tadi masalah pendapatan, ya. Pendapatan itu, ya, bisa primer, bisa sekunder. Gitu. Namun masalah yang dihadapi adalah masalah di tahun ini, gitu. Bukan masalah tahun lalu. Masalah tahun lalu sudah selesai, sudah banyak diteliti oleh orang lain. Gitu Mas Hasan.
Kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lain, monggo? Oke, jika tidak ada, mohon on cam ya untuk saya dokumen tolong Mas Hasan ya. Mas Hasan pakai laptop, pakai HP Mas? Pakai laptop Pak. Nah, tolong di itu Mas di capture ya. Iya Pak. Capture lalu di share di grup untuk laporan ke Prof. Monggo. Ya, kita ambil foto dulu ya teman-teman dalam hitungan 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sudah Pak. Sudah. Hanya 2 slide Mas. Mau nambah Pak? Ya nggak tahu, 2 slide itu sudah semuanya belum. Takutnya 23 ini belum itu, ada yang kurang, belum terfoto. Oh masih ada yang belum foto sih Pak. Belum ada yang belum Pak semuanya. Mungkin lagi ada kerjaan atau lagi di jalan kali Pak. Oke teman-teman gitu ya. Ya untuk pertemuan malam ini saya cukup jika tidak pertanyaan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Saya N ya. Terima kasih Pak Sofyan. Apa ada tugasnya?